Perkenalkan, nama saya Matthew Manuel. Pada kesempatan kali ini saya akan merekam tentang Tutam OS modul 9 saya. Di sini apa saja yang saya kerjakan untuk membantu Emir, mulai dari fitur utama dan juga fitur tambahan, lalu bagian kode dan hasil eksekusinya. Mungkin pertama-tama kita akan melihat dulu tugas dari setiap file yang ada. Pertama ada main.txt, itu berfungsi sebagai main shell-nya, yang akan read input, akan parse command-nya, dan dia juga menangani built-in command handling-nya. Kemudian dia juga akan for plus exec external command. Kemudian ada help, ini itu untuk menampilkan list command dan cara penggunaan shell ini sendiri. Kemudian ada print, yang akan nge-print text custom. Dia akan menerima satu string text tanpa spacing. Kemudian ada buat dong, ini akan membuat file baru, lalu akan write satu string ke file tersebut. Parameternya adalah nama file dan teksnya. Kemudian untuk baca dong, dia akan membaca isi file dan cetak ke stdout. Parameternya itu nama file yang dibaca. Kemudian ada rahasia banget, ini tuh akan menulis teks ke file dengan encryption. Lalu ada pembaca pikiran, akan membaca encrypted file dan mencetaknya. Juga ada hitung Y, yang berfungsi sebagai kalkulator float operation dengan outputnya 2 desimal. Dengan parameternya adalah operator, yaitu bisa add, sub, mul, atau division. Mungkin kita bisa lanjut ke kodenya. Pertama di sini ada main.c. Itu dia berfungsi, di sini ada take input untuk membaca perintah dari user pakai readline, lalu akan parse input, yang akan menganalisa tokennya, apakah akan built-in atau fork plus exec. Dan ada show banner, di sini hanya untuk cetak banner ini, modul OS modul 9. Pertama, saat program dijalankan, maka banner akan ditampilkan. Lalu prompt akan dibaca, dan jika Ctrl D, maka akan keluar dari loop. Kemudian di sini akan diproses perintahnya, dan buffer readline akan di-freekan. Kemudian di sini take input, dia akan menampilkan prompt, dan akan diulangi bila user tekan enter kosong. Kemudian di sini ada add history, maka akan disimpan ke history, lalu input akan di-split menjadi token-token. Di sini ada yang built-in command-nya. Di sini ada cd, change directory, dan lain sebagainya, yang akan dijalankan di built-in. Jadi dia tidak pakai exec lagi. Kemudian di sini dia ada komen-komen yang perlu fork plus exec. Kemudian ada help. Di sini untuk menampilkan daftar perintah. Ini ada print, dia akan mencetak teks. Nah, di sini saya menambahkan error handling bahwa argumennya harus tepat 1 dan hasil printf-nya akan dicek. Kemudian untuk buat dong, ini akan membuat suatu file baru. Dia akan meng-overwrite file yang ada sebelumnya jika sudah ada, dan kita bisa menulis ke dalamnya. Di sini saya akan menampilkan error handling, yaitu jika fopen, fprintf, atau fclose-nya itu gagal. Kemudian ada baca dong. Di sini dia akan membaca dan mencetak isi dari file yang dibaca. Di sini saya akan menambahkan pesan error ketika fopen atau pucharnya gagal. Dan ada rahasia banget. Ini tuh untuk membuat suatu teks yang terenkripsi. Kemudian saya juga membuat error handling jika fopen, fput, dan fclose-nya tuh gagal juga. Ini untuk membaca pikiran, dia sepaket sama yang rahasia banget. Jadi itu dia bakal membaca file terenkripsi dan akan melakukan dekripsinya. Di sini saya menambahkan error handling juga. Dan di sini ada hitung Y. Ini itu suatu kalkulator sederhana, float dengan outputnya 2 angka di belakang koma. Di sini itu argumennya 3, yaitu operatornya bisa add, sub, mul, div, dan 6162. Ini tuh yang akan dilakukan operasinya. Di sini saya menambahkan error handling, yaitu di sini division by 0 jika dibagi dengan 0, dan juga unknown operator, misalnya pakai foo, maka karena tidak tertulis dia akan menampilkan unknown operator. Dan di sini bisa kita lihat untuk hasil run-nya, dan di sini saya sengaja membuat hasil run yang benar dan ketika error handling terjadi.
Di sini untuk landing page-nya seperti ini, terdapat banner, terdapat nama dan npm juga, lalu ada prompt NetLab. Di sini jika saya print, dia terlihat sudah berhasil sesuai dengan ketentuan, dan jika dia tidak sesuai dengan formatnya, maka dia akan menampilkan error handlingnya. Di sini yaitu print dan text. Dan untuk buat DOM, ini untuk membuat file tadi. Seperti yang telah dilihat bahwa dibutuhkan dua parameter, yaitu nama file dan juga isi yang akan dimasukkan ke file. Di sini jika sukses, return to file.txt. Jika di sini buat DOM file.txt tidak ada isinya, maka dia akan menampilkan error handling bahwa harus ada konten dalam filenya. Kemudian untuk baca DOM, di sini sama seperti yang atas, tetapi dia parameternya hanya satu, yaitu nama file. Di sini dia akan baca. Tetapi jika tidak ada nama filenya, maka dia akan menampilkan error handling. Dan di sini rahasia banget dan membaca pikiran. Di sini saya satukan outputnya. Di sini saya akan write ke rahasia banget dengan nama file deh.txt dan secretnya apa tuh. Di sini jika sukses, maka encrypted and return to deh.txt. Nah, tapi jika rahasia banget tanpa file atau dan kontennya, maka dia akan menampilkan error handling seperti ini. Juga selanjutnya untuk pembaca pikiran, dia akan meminta nama filenya. Lalu dia akan, jika sukses, dia akan dekripsi dan akan menampilkan rahasianya, yaitu apa tuh. Dan jika tidak lengkap seperti sebelumnya, saya juga menamakan error handling, dia akan menunjukkan usage yang benar. Dan di sini ada hitung why. Di sini dia menerima parameternya itu, menerima input ada 3, yaitu operatornya 61 dan 62. Di sini misalnya add 23 plus 2, 25, sukses semua. Di sini ditampilkan bahwa outputnya tuh 2 angka di belakang koma. Nah, di sini saya menambahkan error handling, contohnya ketika kita ingin membagi 5 dengan 0, maka dia akan muncul error handlingnya, yaitu error division by 0. Kemudian juga ada hitung why. Di sini karena dia tidak lengkap, maka dia akan menampilkan usage yang benar. Dan juga di sini jika walaupun benar tetapi operatornya selain dari submul, div, dan add, maka dia akan menampilkan unknown operator. Dan juga saya menambahkan error handling ketika semuanya benar tetapi 61 atau 62-nya tidak sesuai dengan format. Misalnya dia pakai X, maka dia bakal menunjukkan invalid number, yaitu X. Dan di sini untuk help-nya, di sini saya sudah menambahkan mark-nya juga dengan nama strip npm. Lalu di sini akan ada penjelasan komen-komen apa saja yang bisa dijalankan dan kegunaannya. Juga ditunjukkan formatnya. Seperti di sini buat DOM, di sini dia akan meminta file dan juga teksnya. Dan untuk basic features ada yang saya tambahkan, yaitu pwd yang akan cetak working directory-nya. Ada cd yang akan change directory. Dan ada make new directory, ada clear. Di sini jika kita meng-clearkan, maka seluruh from sebelumnya akan hilang, layarnya akan hilang. Di sini juga ada remove file dan juga echo yang akan mengulangi teks dari user. Misal echo netlab keren banget, maka program akan menunjukkan netlab keren banget. Baik, begitu penjelasan dari saya. Terima kasih.